Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia hingga kita bisa hadir, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, insya-Allah. Dan semoga segala amal ibadah kita dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap khilaf dan salah kita dibukakan pintu ampunan oleh Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, di dalam tubuh kita ini ada satu gumpal dari bahagian tubuh ini, idza saluhal jasadu kullu, kalau baik yang segumpal itu maka akan baik seluruh tubuh. Sehat yang segumpal itu sehat seluruh tubuh. Sakit yang segumpal itu sakit seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, inilah adalah hati kita. Maka hati yang risau, hati yang galau, hati yang gelisah, berawal dari sana bisa menyebabkan mengefek kepada badan yang sakit, pikiran yang sakit dan lain sebagainya. Oleh karenanya pesan yang terkandung dari yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim ini adalah pesan untuk kita semuanya. Senantiasalah menjaga kemurnian dan kesucian hati kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Hai orang yang beriman, jauhkanlah dari berbanyak prasangka-prasangka yang tak baik. Karena kadang-kadang dari prasangka hati yang tidak baik itu akan menyebabkan pikiran yang tidak baik. Dari pikiran yang tidak baik akan menelurkan dan membuahkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berawal dari kejernihan dan kemurnian prasangka, terlebih prasangka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ala zanni abdi, aku tergantung prasangka hamba kepada aku, kata Allah. Baik prasangka kita, maka baiklah yang akan dapat. Baik prasangka kita, maka baiklah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam menjaga hati ketika berprasangka. Prasangka kepada Allah, prasangka kepada orang lain. Hati yang penuh prasangka yang buruk, maka akan menelurkan sikap yang buruk. Karena memprasangka kita teman tadi tidak baik dengan prasangka-prasangka yang aneh-aneh, maka kemudian ketika berjumpa dengan dia, sikap kita pun akan berubah, raut wajah akan berubah, air muka akan berubah. Kenapa? Karena hati sudah berprasangka yang tak baik. Maka Al-Quran, Allah Ta'ala melarang betul. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zan, inna ba'daz-zanni ism. Karena sungguhnya sebahagian besar dari prasangka itu mengandung dosa. Wala tajassasu, jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah, menggunjing. Bahaya lisan. Maka Nabi Bapak Ibu mengaitkan lisan ini dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tak bisa berkata yang baik, maka diam sajalah. Hari ini bahaya lisan tentu tidak hanya dengan ucapan, tetapi tangan kita, jari jemari kita juga mesti harus kita jaga. Karena hari ini
dengan perkembangan teknologi, kita memang tidak berucap, tetapi jari berkomentar melalui media sosial, yang kadang-kadang komentar itu dapat mengundang permusuhan satu sama lain, menuduh amal ibadah orang lain sesat dan lain sebagainya. Ini mesti selalu dan senantiasa kita jaga, karena lisan, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia adalah satu ciptaan Allah yang kecil tetapi sangat besar dampaknya, sangat besar dahsyat bahayanya, sangat besar manfaatnya. Lisan bisa membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Karena ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diakui keimanannya. Karena al-iman mesti sempurna. Tasdiqum bil qalbi wa takrirum bil lisan wal amalu bil arkan. Hatinya mesti beriman, lidahnya mesti berucap. Maka dengan lisan bisa membedakan mana yang beriman dan tidak beriman. Dan dengan lisan pula, dengan lidah pula, bisa menjadi sebab orang lain mendapatkan karunia Allah berupa kenikmatan-kenikmatan surganya. Karena dengan lidahnya yang senantiasa berzikir, lidahnya yang senantiasa berkata-kata yang baik, lidahnya yang senantiasa mengandung hikmah dan kebaikan-kebaikan, maka di saat itu lidah akan menjadi penolong kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dipakai untuk perbuatan yang baik. Tetapi sebaliknya, lisan yang tak dipergunakan dan tidak dijaga dengan baik, ia juga akan menjadi asbab pemiliknya akan menjadi celaka di hadapan Allah. Dan anggota tubuh yang lain, tangan, kaki, kepala, badan kita, selalu meminta dengan hormat kepada lidah untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keselamatan mereka tergantung kepada bagaimana lidah dan lisan bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dua hal ini dalam kesempatan yang singkat mesti selalu kita perhatikan dan selalu menjadi perhatian kita bersama, bahwa hati kita mesti selalu kita jaga dari prasangka-prasangka yang tidak baik, bahwa lisan kita mesti selalu kita jaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian mudah-mudahan selamat perjalanan hidup dunia kita, selamat hendaknya perjalanan hidup di akhirat kita kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.